Saat akal ini digunakan kemudian untuk menggerakkan organ-organ perbuatan kaki dan tangan, kita mendengar informasi melalui telinga dan melihat sesuatu melalui mata, kita analisa, kita hipotesa, kita amati. Kemudian akal ini tidak dihubungkan dengan sama sekali rasa, tidak dihubungkan dengan hati, hanya berpikir semaunya sendiri. Rasa pangrasane ora dinggo, atine gak dinggo. Sebenarnya hati sanubari usia otomatis, tapi saya nggak sebut untuk memudahkan saja. Sehingga otak yang tidak terhubung dengan hati, artinya bahwa dia hanya mengandalkan pinternya, hanya mengandalkan informasi, hanya mengandalkan data, tanpa menggunakan adab, tanpa menggunakan akhlak. Kemudian otak menggerakkan perbuatan tangan dan perbuatan kaki. Apa disebut orang yang gak memiliki hati? Dia berbuat, sing penting hanya senengnya saja, tanpa memikirkan dampak terhadap sebuah kehidupan sosial. Orang yang mati rasane. Jadi ini disebut orang yang mati. Bener? Hati sendiri ini ada dua, yang satu disebut sanubari, yang satunya disebut nurani. Hati sanubari yang akan mendorong seseorang berbuat buruk dan merusak. Jika akal pikirannya ini terhubung dengan hati sanubari, maka perbuatannya adalah perbuatan merusak. Perbuatan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya, tidak pernah berpikir, selalu menggunakan strategi dengan kata umpamanya toleransi umpamanya. Kita harus toleransi. Yang kita perlukan bukan toleransi Bapak Ibu. Ayo bingung pokoknya. Yang diperlukan adalah kesetaraan. Paham maksud saya? Saat kelompok minoritas itu oleh kelompok mayoritas dimaklumi atas perbuatan-perbuatannya, kemudian mengatakan karena toleransi itu digunakan bagi mayoritas kepada minoritas. Paham maksud saya? Biasanya minoritas itu sebagai yang terjajah, mayoritasnya kemudian membuat satu kalimat, ayo toleransi dong, umat Islam harus toleransi, kan gitu. Tapi sesungguhnya itu hanya sebuah kalimat atau narasi yang sesungguhnya adalah untuk menekan minoritas, karena jasa minoritas yang telah diberikan kepada mayoritas, sehingga muncullah kalimat toleransi. Yang diperlukan itu adalah kesetaraan, lepas dari mayoritas, minoritas, agamanya apa, suku bangsanya apa, maka baru terciptanya sebuah keadaan surgawi. Paham? Yang diperlukan kita itu yang butuh dibangun, kesadaran, kesetaraan. Sehingga pada saat kita berbicara berkaitan dengan sebuah, karena masalahnya begini ya, kebenaran itu akan kalah dengan popularitas. Kebenaran itu akan kalah dengan terkenal, dengan popularitas, dengan apa jenisnya? Dengan popularitas. Makanya kalau Anda ingin jadi pimpinan bupati, lurah, bupati, gubernur, presiden, itu elektabilitas. Bener tak? Elektabilitas kan gitu. Jadi tidak sosiabilitas, tidak ekonobilitas, tidak produksibilitas, tidak sosiobilitas. Artinya tidak didasarkan atas kemampuan sosial, kemampuan pemberdayaan budidaya, kemampuan produksi, kemampuan mandiribilitas, enggak, tapi elektabilitas. Sing penting kowe terkenal iso dadi. Memang karena sudah disepakati bahwa yang kita gunakan elektabilitas. Lu tulisannya memang ngono kan. Jadi yang diperlukan pencitraan, simbolik, terkenal, moralitas diabaikan kan gitu, malah skandalbilitas barang masuk, tetap bisa jadi di PR. Terus bagaimana kita akan mewujudkan sebuah, tadi saya ngomong tentang Ratu Adil kan gitu. Kemudian hati yang satu, hati nurani. Hati nurani inilah yang dimaksud dengan konstitusi Pancasila
gambare tengah bintang itu berarti inti konstitusi terbentuknya perilaku adab yang akan mengembangkan, memberdayakan dan mewujudkan kehidupan adil dan makmur pada saat bintang itu telah melekat di dalam dada, di tengah-tengah dada. Itu adalah akan membentuk sikap-sikap kesadaran, karena ada sadar secara fakta ada Tuhan di dalam diri hamba, sehingga disebut ketuhanan karena ada Tuhan di dalam diri hamba itu disadari. Paham maksud saya? Itu yang kemudian sesungguhnya yang sehingga dikatakan ratu. Ratu itu rasa hati nurani, itu ratu. Jika ratu ini berfungsi, maka jika ratu ini berfungsi, ratu yang berada di dalam dada yang disebut dengan mata hati, yakni rasa, innaha la ta'mal absor walangkin ta'mal qulubulati fi sudur, bahwa di dalam dada itu ada mata hati sebagai inti yang disebut dengan walakin ta'mal qulubulati fi sudur. Di dalam dada, di dalam hatimu ada mata hati rasa. Inilah ratu yang akan menggerakkan, memfungsikan hati nuranimu dan akan menggerakkan akal pikiranmu, dan akal pikiran ini akan menggerakkan perbuatan-perbuatanmu. Akal sebagai ratu, otak sebagai panglima, organ sebagai pasukan tentaramu, rakyatnya keseluruhannya pendengaran, penglihatan, maca. Wong kadang piye enggak korupsi, piye enggak wong gawe hukum itu dilanggar, wong gaweane menungso wae, wong gaweane Gusti Allah dilanggar kok. Wong wedok iki alis wis apik-apik ya dikeruk. Itu kan gak trimo karo alis gaweane Gusti Allah. Dikerek kurang tebel. Nggih Bapak-bapak nggih. Yang alis gaweane Gusti Allah wae gak trimo apa meneh hukume menungso. Guyon engko terus alismu tobel kaya tenan ya gak apa-apa.